Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah desentralisasi. Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yaitu kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan deskonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau deskonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Desentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerja semata. Dengan demikian dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Amar, dan inilah kelebihan desentralisasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Adapun kelemahan desentralisasi sebagai berikut. Nah, ini beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai berikut. Kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 tugas, yaitu fungsi layan, fungsi pengaturan, dan fungsi sebagai berikut. Dan sementara itu, James A. Anderson menyatakan ada 6 fungsi peraturan yang dimiliki pemerintah, yaitu sebagai berikut. Yang tersedia bagi umum. Ia menjabatani konflik dalam masyarakat. 4. Menjaga kompetensi pemerintah yang diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. 5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan untuk membantu kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. 6. Menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonominya.
Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama, dan norma. Pemerintahan dan ini selain kewenangan tersebut, pemerintahan pusat memiliki kewenangan lain yaitu sebagai berikut. Nah, ada beberapa tujuan yang diberikan kewenangan kepada pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, menciptakan demokratisasi, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai lokal nasional, dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa tingkat lokal maupun nasional. Nah, ini adalah yang terakhir yaitu tugas khusus tujuannya yaitu sebagai berikut. Nah, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan kata, saya minta maaf. Terima kasih.